warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, NPM akhir 5. Perkenalkan, nama saya Rizky Clarissa Malia, NPM 181000405. Ini saya menjawab progress test perbandingan hukum perdata soal nomor 1 sampai 3. Berikut penjelasan dari saya. Soal yang pertama itu, kontrak apa yang dibutuhkan untuk dibuat dengan akta yang harus ditulis seluruhnya. Soal yang kedua, kontrak apa yang tidak dapat diberlakukan kecuali dibuktikan secara tertulis. Apa yang dimaksud dengan tidak dapat dilaksanakan dan dibuktikan dalam konteks ini. Soal yang ketiga, apa itu kontrak jaminan dan apa perbedaannya dengan kontrak ganti rugi. Jadi di sini dijelaskan menurut kelompok kami. Yang pertama itu jawaban dari soal nomor 1, kontrak untuk penjualan atau pembagian tanah lainnya sampai dicabut pada tahun 1989 40 dari Undang-Undang Properti, Undang-Undang tahun 1925 mensyaratkan bahwa kontrak ini hanya perlu dibuktikan, bukan dibuat secara tertulis. Tetapi Undang-Undang Properti dalam kurung ketentuan lain-lain tahun 1989 menetapkan bahwa kontrak tersebut hanya dapat dibuat secara tertulis dan bahwa tulisan tersebut harus memuat semua yang telah disepakati antara para pihak dan tanda tangan keduanya sehingga dengan penulisan kontrak tersebut batal. Di sisi lain, ada kontrak seperti wesel yang didefinisikan oleh Wesel Undang-Undang 1882 sebagai perintah tanpa syarat secara tertulis. Jika tidak secara tertulis masih berlaku sebagai kontrak sederhana. Dari soal kedua, beberapa kontrak harus dibuktikan secara tertulis. Jika tidak ada cukup bukti, maka kontrak tidak akan diberlakukan di pengadilan. Sejak Undang-Undang 1989, satu-satunya contoh penting adalah kontrak jaminan. Dengan adanya pemberlakuan pada kontrak jaminan, maka sejak itu, kontrak itu bisa disepakati dan diberlakukan. Berikut jawaban dari soal nomor 3. Ada perbedaan penting antara jaminan dan ganti rugi. A. Jaminan adalah kontrak untuk menjawab hutang, gagal bayar, atau keguguran orang lain berdasarkan Undang-Undang Penipuan 1677 liability utama. B. Ganti rugi itu sendiri merupakan asumsi tanggung jawab utama jika dua orang datang ke toko dan yang satu membeli dan yang lainnya untuk mendapatkan kreditnya menjanjikan penjual, jika dia tidak membayar saya akan, ini adalah jaminan. Tetapi jika dikatakan, biarkan dia memiliki barang, saya akan menjadi pembayar Anda, atau saya akan melihat Anda dibayar. Ini yang pertama adalah jaminan. Yang kedua adalah ganti rugi. Lihat rekaman sebagai kewajiban utama. Ganti rugi tidak perlu dibuktikan secara tertulis. Jaminan membutuhkan memorandum tertulis dengan dua pengecualian. A. Pertimbangan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam memorandum, sebagaimana dalam amandemen Undang-Undang Perdagangan tahun 1856. B. Tidak perlu ada memorandum yang jaminannya merupakan bagian dari transaksi yang lebih besar. Misalnya jaminan adalah bagian dari transaksi yang lebih besar yang diberikan oleh agen del Sredere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Lutfi Agustiana, NPM 181000295 akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 4 dan 5. Yang pertama dari nomor 4, jelaskan doktrin kinerja bagian dan berikan contoh pengoperasiannya. Niat untuk menciptakan relasi hukum agar kesepakatan dapat diberlakukan sebagai kontrak yang mengikat itu harus merupakan niat para pihak untuk menciptakan hubungan hukum. Tidak ada daftar lengkap situasi di mana tidak ada niat seperti itu, tetapi semuanya terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, pengaturan sosial dan domestik. Atkin LG dalam Balfour mengatakan berikut adalah kesepakatan antara para pihak yang tidak menghasilkan kontrak dalam arti istilah itu dalam hukum kita. Contoh biasanya adalah ketika dua pihak setuju untuk berjalan-jalan bersama atau ketika ada tawaran dan penerimaan keramah tamahan. Tidak ada yang akan menyarankan dalam keadaan biasa bahwa perjanjian tersebut menghasilkan apa yang kita kenal sebagai kontrak, dan salah satu bentuk perjanjian paling umum yang bukan merupakan kontrak bagi saya adalah pengaturan yang dibuat antara suami dan istri. Anggapan ini bisa dibantah. Kesepakatan suami untuk membayar uang kepada istrinya dapat menjadi kontrak jika para pihak dipisahkan. Perjanjian antara kerabat untuk berbagi rumah dapat menjadi kontrak jika salah satu pihak sebagai konsekuensinya telah menjual rumah sendiri.
entry bersama dalam sebuah kompetisi bisa menjadi kontrak. Yang kedua, niat untuk menciptakan hubungan hukum yang jelas-jelas mengganggu anggapan bahwa suatu kontrak dimaksudkan dalam suatu perjanjian komersial dapat dibantah secara tegas. Karena yang pertama dengan ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian tidak akan tunduk pada yurisdiksi hukum di pengadilan. Yang kedua dengan kata-kata tunduk pada kontrak, pada perjanjian untuk penjualan tanah. Yang ketiga ada perjanjian kolektif, perjanjian bersama antara serikat pekerja dan seorang pekerja di bawah Undang-Undang Serikat Pekerja, dan hubungan buruh tidak dapat ditegakkan secara hukum kecuali yang pertama secara tertulis, yang kedua menyatakan bahwa para pihak bermaksud mengikatnya. Sifat sepele dari suatu persetujuan tidak relevan dengan apakah itu dimaksudkan untuk mengikat. Namun demikian, pengadilan cenderung memperlakukan adanya pertimbangan sebagai indikasi bahwa kewajiban legal dimaksudkan. Perbandingan dengan buku Hukum Kontrak oleh William T. Major dalam halaman 257 menjelaskan sebagai tentang performa atau harus lengkap, yaitu kewajiban kontraktual terputus performa lengkap janji pihak-pihak yang bersangkutan. Promise berhak memperboleh manfaat dari performa lengkap yang secara ekstrak sesuai dengan janji promisor atau pihak yang berjanji. Soal nomor 5, kapan kontrak tidak dapat diberlakukan karena kekurangan niat untuk menciptakan hubungan hukum? Konsensus et idem, persetujuan dari pihak-pihak tertentu diperlakukan agar kontrak dapat diberlakukan. Pendekatan ini bekerja secara mengagumkan di mana seorang pria menjual sesuatu kepada pria lain, seorang dalam membuat penawaran, yang lain menerima pertimbangan berpindah tangan. Namun dalam kehidupan modern, kontrak dapat muncul dengan banyak cara lain. Yang pertama, berdasarkan tingkat laku, kontrak disepakati segera setelah uang dimasukkan ke dalam mesin tiket otomatis. Penawaran dibuat saat pemilik mesin menyatakan siap menerima uang. Penerimaan terjadi ketika pelanggan memasukkan uangnya ke dalam slot. Lihat Lord Denning, Miss Mr. dalam Thornton Fitzhugh Lane Parking. Tidak ada konsensus antara proprietor dan pelanggan. Yang kedua, berdasarkan hukum The Sale of Goods Act dalam tahun 1979 menyatakan bahwa jika ada kontrak untuk penjualan barang di mana tidak ada harga yang disepakati, pembeli harus membayar secara harga wajar. Ini adalah salah satu dari banyak kasus di mana hukum mengintervensi dan mengambil alih tangan para pihak. Yang ketiga, dengan kesimpulan, contoh terkenal adalah Clark v. Dunraven pada tahun 1897. Kapal pesiar Satanita dan Valkyr diikuti sertakan untuk perlombaan. Masing-masing pemilik harus mematuhi peraturan klub kapal pesiar. Kapal-kapal pesiar itu bertabrakan dan muncul pertanyaan apakah pemiliknya telah menandatangani kontrak satu sama lain. House of Lords memutuskan bahwa mereka memiliki dampak dari masuknya mereka ke perlombaan dan berjanji untuk terikat oleh aturan-aturan ini untuk saling mengenal. Sudah cukup, saya pikir, untuk menciptakan kewajiban kontrak untuk melepaskan tanggung jawab itu, kata Lord Herskill. Pengetahuannya tentu saja adalah bahwa semua pesaing telah mengikuti klub ya untuk mematuhi peraturan. Tidak berarti satu pesaing mengetahui keberadaan atau identitas pesaing lainnya, seperti yang dikatakan oleh Lord Wilberforce dalam kasus The Eurymedon pada tahun 1975, yang dikatakan analisis yang tepat dari hubungan yang kompleks ini ke dalam penawaran dan penerimaan klasik dengan pertimbangan yang dapat diidentifikasi tampaknya menghadirkan kesulitan. Tetapi kesulitan yang sama ini ada dalam banyak situasi kehidupan sehari-hari, misalnya penjualan lelang, pembelian supermarket, menaiki omnibus, membeli tiket kereta api, tender, pemasukan barang, tawaran hadiah, penerimaan melalui pos, jaminan otoritas oleh agen, jaminan pabrik, jaminan serampangan, kredit komersial, bankir. Ini semua adalah salah satu contoh yang menunjukkan bahwa hukum Inggris setelah berkomitmen pada doktrin yang agak teknis dan skematis dalam penerapannya mengambil pendekatan praktis, seringkali dengan biaya memaksa fakta agar tidak mudah masuk ke dalam slot penawaran, penerimaan, dan pertimbangan yang ditandatangani. Dengan peringatan ini, sekarang kita akan mempertimbangkan elemen klasik dari sebuah kontrak. Yang pertama, penawaran, kedua, penerimaan, ketiga, pengertian penawaran, dan yang terakhir, pertimbangan. Perbandingan dengan buku Hukum Kontrak oleh William T. Major di bagian bab 3 pada halaman 43 terdapat penjelasan mengenai niat, yaitu maksud atau itikat untuk menciptakan relasi atau ikatan hukum merupakan elemen esensial, elemen yang penting dan pokok di dalam kontrak. Bila mana tak ada niat untuk terikat yang terkait dengan kedua pihak, maka tak ada kontrak, atau kontrak tak terjadi.
uji atas niat kedua belah pihak bersifat objektif. Pengadilan mencoba menguji dugaan adanya niat dari masing-masing pihak. Demikian jawaban soal di nomor 4 dan 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Endah Puspitasari, NPM 19475. Di sini saya akan melanjutkan untuk pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya adalah, ada perbedaan penting antara penawaran umum dan penawaran khusus. Yang pertama, ada penawaran khusus atau penawaran aspek fee, dibuat untuk penerima yang mendapatkan penawaran tertentu. Tidak ada orang lain yang bisa menerimanya. Yang kedua, ada tawaran umum. Tawaran umum adalah tawaran yang dapat diterima oleh siapa saja dan biasanya tanpa pemberitahuan penerimaan sebelumnya. Kemudian di buku hukum kontrak William T. Mayor di halaman 23 dijelaskan tentang komunikasi penawaran yang dilakukan secara khusus atau umum. Yang pertama, apabila sebuah tawaran dibuat kepada seseorang atau kelompok tertentu, yang penerimaan boleh dibuat untuk seseorang atau sekelompok orang yang bukan pihak yang ditawarkannya. Yang kedua, ada ketika sebuah tawaran ditunjukkan kepada halayak umum, penerimaan yang sah boleh jadi dibuat oleh seseorang dengan pemberitahuan tawaran ini. Kemudian nomor 7, bedakan penawaran dari A, undangan untuk memperlakukan, dan B, pernyataannya. Yang pertama, undangan untuk memperlakukan ini adalah sebuah pernyataan yang dimaksudkan untuk memperoleh tawaran dari seseorang yang lain. Hal tersebut tidak berkekuatan hukum dan juga yang menerima tidak diwajibkan untuk menerima. Yang kedua, maksudnya adalah pernyataan niat dari lelang yang akan datang. Perbedaannya terletak pada siapa yang menawarkan. Jika pihak A yang menawarkan adalah yang mempunyai usaha tertentu, misal lelang kerajinan di Jawa Tengah, di sini hanya sebatas mengundang saja, sedangkan untuk menawarkan adalah orang yang mendapat sesuatu, orang yang melakukan pelelangan tersebut. Di dalam buku hukum kontrak William T. Mayor ada bab 2, tepatnya di halaman 21, dijelaskan tentang undangan bukan sebuah tawaran, yaitu tawaran harus dibedakan dari sekedar dengan undangan untuk mengajukan penawaran. Kemudian di dalam bab 3 di halaman 43 terdapat penjelasan mengenai niat, yaitu maksud atau itikat untuk menciptakan relasi atau ikatan hukum, merupakan hal yang sangat vital, yang sangat penting dan pokok dalam suatu kontrak. Kemudian yang terakhir nomor 8, menerapkan aturan penawaran dan penerimaan pada situasi berikut. Yang pertama, penawaran dilelang. Penawaran dilelang bisa saja pihak pemberi penawaran yang menurut persyaratan penawarannya bersikeras untuk diterima dengan cara tertentu berhak untuk bersikap dia tidak terikat kecuali penerimaan diperlakukan, atau cara lain melepaskan haknya untuk menuntut penerimaan yang ditentukan. Kemudian ada memasukkan koin ke dalam mesin slot, artinya tawaran dibuat saat pemilik mesin memberitahu bahwa mereka sudah siap untuk menerima uang tersebut. Penerimaan terjadi ketika pelanggan memasukkan uangnya ke dalam slot. Kemudian yang ketiga ada memajang barang di etalase toko dengan harga yang ditandai, termasuk pada invitation to treat the display of goods in a shop's window with the price market. Kemudian yang terakhir adalah harga yang tertera pada katalog. Kemudian akan dilanjutkan oleh Alwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alwan Fathur Rahman, NPM 181000403, akan melanjutkan jawaban dari jawaban sebelumnya. Yang nomor 9, siapapun yang melakukan penawaran dapat mendesaknya asal hal tersebut belum diterima. Ini artinya jika salah satu pihak melakukan penawaran dan pihak lain meminta beberapa waktu untuk memikirkannya atau membuat counteroffer dengan syarat yang diubah, maka pihak satunya bisa mendesak dengan sebuah penawaran asli yang sudah dibuat. Ketika pihak lain menerima, maka perjanjian menjadi mengikat kedua belah pihak. Pencabut harus jadi sebelum penerima. Pengecualian untuk hal ini muncul ketika pihak lain menerima penawaran dan akan dibuka sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Perbandingannya dijelaskan pada halaman 35 mengenai pembatalan. Yang A, penghentian sebuah tawaran. Sebuah tawaran mungkin berakhir karena pembatalan, habis waktu,
atau penolakan. Apapun sebabnya, tawaran tersebut kehilangan akibat hukumnya dan tidak terjadi penerimaan. B. Komunikasi tak langsung pembatalan. Asalkan pihak menawarkan sudah memperlihatkan dengan kata-kata atau perbuatan suatu niat atau maksud yang jelas membatalkan dan pemberitahuan sudah sampai pihak yang menawar, maka pembatalan itu efektif berlaku. Selanjutnya nomor 10, tawaran balasan merupakan tanggapan yang diberikan untuk tawaran awal dan itu berarti tawaran asli ditolak atau diganti dengan yang lain. Penawaran balasan akan memberikan orang asli yang memberikan penawaran. Penawar bisa dibilang penawar 3 pilihan, apakah menerima tawaran balik, menolaknya, atau membuat penawaran lain. Efek dari frase tunduk pada kontrak dalam perjanjian tertulis adalah dapat membantu mencegah salah satu pihak terikat oleh draft persyaratan hingga persyaratan akhir disepakati. Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa para pihak masih bernegosiasi tetapi belum mencapai kesepakatan dan tidak bermaksud untuk terikat sampai kesepakatan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diberi tanggal. Perbandingannya, di dalam buku ini pada halaman 25 menjelaskan tentang sebuah tawaran balik dianggap sebagai penolakan, yakni ketika orang yang diberi tawaran membuat sebuah tawaran balik, maka tawaran asal dianggap telah ditolak dan untuk selanjutnya tidak dapat diterima. Kemudian, ketika sebuah tawaran balik diterima, maka butir-butir dan tawaran balik itu akan menjadi butir-butir kontrak, bukan butir-butir dalam tawaran asal. Lalu, yang terakhir, menurut saya, hal ini menimbulkan ambigu atau pemaknaan ganda. Pasalnya, bila dilihat dari contoh pada tawaran atas rumah merupakan suatu kontrak untuk membeli rumah, dan membeli rumah adalah kontrak. Jadi, itu bisa disebut sebagai kontrak untuk membuat kontrak. Lalu, pada tawaran pekerjaan juga yaitu kontrak kerja. Dalam kontrak kerja, pekerjaan tercakup di dalamnya. Jadi, itu adalah kontrak untuk membuat kontrak. Namun, secara umum, kontrak untuk menulis kontrak tidaklah efisien. Sebuah kontrak untuk membuat kontrak akan lebih formal daripada kontrak dan akan menjadi kesepakatan yang mungkin tidak memenuhi definisi umum dari kontrak. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Gifari, NPM 181000305. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari nomor 12 hingga nomor 14. Dimulai dari nomor 12, yaitu dengan pertanyaan, bentuk apa yang biasanya dilakukan oleh tender? Bentuk penawaran untuk penyediaan barang atau jasa merupakan bentuk dari suatu tender. Biasanya dilakukan sebagai tanggapan atas permintaan tender dari beberapa calon pemasok. Bentuk tender diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada penawaran tunggal, misalnya tender untuk membangun pabrik dan penerimaan tender semacam itu merupakan kontrak. Dan yang kedua adalah penawaran tetap, misalnya tender untuk memasok barang sesuai kebutuhan, dan di sini penawaran harus menyediakan sebagaimana dan bila disepakati. Kapanpun pesanan dibuat, tetapi dia tidak dapat memaksa sama sekali untuk membuat pesanan. Yang ketiga, pemasok tunggal. Orang yang mencari tender dapat setuju untuk mengambil semua persyaratannya untuk barang tertentu dari penawar. Tetapi perjanjian ini tidak mewajibkan dia untuk membuat pesanan sama sekali. Meskipun jika dia membutuhkan barang dalam kategori yang disepakati, ia harus mengambilnya dari penawar. Dan selanjutnya nomor 13. Dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa perikatan dapat terjadi baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan kata lain, sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang. Dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian, para pihak dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri dalam perikatan tersebut. Para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban untuk memenuhi perikatan tersebut dipertegas dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan kesepakatan yang dibuat para pihak merupakan undang-undang bagi mereka.
sebagai undang-undang, tentu pihak yang berjanji memenuhi prestasinya harus melaksanakannya. Sebaliknya akan ada sanksi jika tidak dipenuhi. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikutip sebagai berikut. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, keterpenuhan sebagai undang-undang harus terlebih dahulu diuji dengan syarat subjektif dan objektif sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikutip sebagai berikut. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu kausa yang halal. Terhadap kegagalan A untuk memenuhi perikatannya harus terlebih dahulu ditentukan kapan dia berada dalam keadaan wan prestasi. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu diperingatkan supaya dia memenuhi prestasinya. Dan bagaimana cara memperingatkan si A agar memenuhi prestasinya, yaitu dengan cara surat tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya menyatakan bahwa si A wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu si A tetap tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wan prestasi. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikutip sebagai berikut. Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri. Adalah jika ini menciptakan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Di samping pemenuhan utang pokok menurut ketentuan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru diwajibkan jika debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakan hanya dapat diberikan atau dikerjakan dalam tenggang waktu yang telah dilewatkannya. Untuk melindungi kepentingan hukum si B setelah somati diabaikan dan tidak ditanggapi dengan serius, maka hukum menentukan hak B menggugat A di forum pengadilan yang secara formal memiliki daya paksa, yaitu dengan suatu putusan dalam forum pengadilan kasus perdata. Kebenaran material diutamakan dengan pengertian bahwa pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan. Dengan berpegang pada prinsip dalam pasal 1865 KUH Perdata, setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai suatu hak diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut. Untuk itu, pembuktian hubungan hukum antara A dan B dilakukan dengan pengajuan alat-alat bukti di muka pengadilan yang menurut pasal 1865 KUH Perdata terdiri atas: yang pertama, bukti tertulis; yang kedua, bukti dengan saksi-saksi; yang ketiga, ada persangkaan-persangkaan; yang keempat, ada pengakuan; yang kelima, ada sumpah. Dan yang terakhir untuk pertanyaan nomor 14, jawabannya adalah tidak ada kontrak karena kontrak tercipta sewaktu ada perjumpaan kehendak. Hal ini disebut pula sebagai prinsip konsensual yang melandasi perjanjian sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip ini kita jumpai pula dalam ketentuan pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan kontrak jual beli sah dan mengikat para pihak terhitung sejak para pihak bersepakat tentang barang dan harganya. Kendali begitu, validitas atau keabsahan bentuk-bentuk kontrak tertentu digantungkan pada pemenuhan formalitas tertentu. Misalnya, untuk keabsahan suatu persetujuan dipersyaratkan bentuk tertulis. Persyaratan lainnya kita temukan di dalam keabsahan perjanjian untuk menyerahkan sesuatu yang mensyaratkan pertama, penyerahan barang, dan selanjutnya fisik barang telah diterima oleh pihak lainnya. Apapun kontrak yang dibuat dapat dikatakan bahwa kesepakatan bersama merupakan prinsip dasar yang menentukan keabsahan kontrak. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu kontrak dapat dinyatakan mengikat secara hukum. Kontrak harus dibuat beranjak dari kehendak bebas para pihak. Pihak yang membuat kontrak harus memiliki kecakapan hukum untuk bertindak. Kontrak harus mengenai hal tertentu dan apa yang diperjanjikan tidak boleh sesuatu yang melawan hukum. Menurut ketentuan pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seketika syarat keabsahan perjanjian dipenuhi pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kontrak demikian mengikat dan berlaku sebagai hukum bagi para pihak. Selanjutnya, ketentuan pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikat baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.